banyak anak-anak klasik. Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Wilujeng Sumping di channel Asep NFS cuy. Seperti biasa hari ini hari Minggu kita San Mori, tapi datangnya atau keluarnya siang ya. Sekarang sudah jam 10 lewat. Saya lihat banyak anak-anak klasik dari bebek sampai keluarga Sebean tadi banyak. Oh ya, by the way, minggu kali ini saya pakai knalpot standar. Udah mau seminggu lebih saya pakai knalpot standar sih. Soalnya baca-baca di beberapa situs internet tentang kurang baiknya kalau wanita hamil mendengarkan suara-suara yang berisik cuy. Jadi saya milih ganti knalpot pakai standar dulu lah. Soalnya saya baca-baca, dan untuk informasi kalian juga ya FYI, kalau ibu hamil itu tidak baik mendengarkan suara yang lebih dari 85 desibel secara terus menerus, apalagi di atas 100 berapa belas desibel itu sudah sangat tidak baik untuk janin ya. Kalau untuk ibunya kan masih bisa pakai headset atau ditutup telinganya, tapi kalau untuk janinnya kan susah cuy. Jadi untuk kebaikan kita bersama saya pilih pakai knalpot standar dulu. By the way, motor ini kan udah bore up kecil-kecilan ya. Sekarang udah pakai piston 65, porting, noken in, klep standar sih. Kalau pakai Slancer yang racing ini nggak ada minus ya, tenaga dari RPM bawah sampai atas enak banget. Dan gak pusing nyeting karbu cuy. Kalau pakai Slancer standar ini yang saya rasa setelah kurang lebih dari seminggu sih, udah hampir 2 minggu saya pakai Slancer ini, jadi susah untuk dapat settingan yang rata cuy. Dari RPM bawah sampai atas itu bener-bener susah. By the way, karena pakai Slancer standar saya udah nggak pakai PWK 34 lagi ya, saya cuma pakai PE 28. Karena kalau pakai yang 34 itu sayang banget sih, masuknya banyak tapi keluarnya dikit, jatuhnya malah kurang efisien ya. Jadi saya ganti pakai PE28 yang secara umum masih cocok untuk standaran. Untuk tenaga yang saya rasa ketika pakai Slancer standar ini, untuk RPM atas masih enak-enak aja, no problem. Tapi untuk RPM tengah cuy, untuk RPM tengah itu sudah saya akali ganti jarum, ganti head nozzle, tetap nggak dapat untuk RPM tengah cuy. Karena mungkin noken in itu minta flow out yang lancar atau yang cepet. Jadi kalau pakai Slancer standar dia tekanan baliknya kan lumayan gede. Jadi pas di RPM tengah sebelum nginjak ke peak power itu tenaga nahan banget cuy. Tapi kalau udah nginjak peak power di atas motor ini, di atas 8000 RPM itu nggak ada masalah. Tapi bisa diatasi. Dulu saya pernah waktu masih pakai piston 64 pakai Slancer standar, RPM tengah bawah tengah atas rata, ngakalinya pakai pipa yang agak kecil cuy, nggak out 50, tapi RPM atasnya nggak seenak pakai pipa yang out 50. Hasil ya pakai Slancer standar di motor bore up itu serba salah sih. Memang kalau kalian nggak ada masalah lain sih lebih baik pakai knalpot yang sesuai spek ya. Jadi powernya maksimal, efisiensi bahan bakar juga oke. Soalnya pakai Slancer standar karena RPM tengahnya nggak enak, kesannya motor ini cuma boros doang cuy.
Soalnya kalau ingin dapat tenaganya harus betot sampai 8000 rpm baru keluar powernya, itu benar-benar nggak cocok untuk harian jatuhnya. Tapi berkat kesabaran saya setting karbo untuk bawah ke tengah enak cuy. Jadi ya kalau buat harian pilihannya pelan atau kencang sekalian. Nggak bisa kita ngegantung di tengah-tengah RPM, itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa, nggak enak sih. Mungkin yang udah pengalaman rata-rata di Satria itu kayak gitu ya, kalau pakai pipa gede terus selincer standar pasti RPM tengahnya ada masalah. Nah jadi kalau kayak gini kan biasanya kalau dibetot walaupun gak naik dulu RPM ya, misalnya di bawah 7000 kita langsung betot, biasanya normal-normal aja cuy. Tapi kalau pakai selincer ini benar-benar gak bisa. Kalau RPM nya di bawah 7000-an, di bawah 8000, kalau kita paksa gas gigi besar dan kita tarik RPM tuh benar-benar gak dapet, asli cuy. Susah banget untuk dapat settingannya. By the way tadi kena jepret. Oh ya, untuk flow JBC Singa minggu kali ini seperti biasa rame, nggak ada masalah apa-apa, no minus, rame lainnya. Tuh. Tapi saya lihat banyak klasikan tadi. Dari awal bisa dilihat ya, dari SPBU tuh banyak banget klasikan cuy. Nah, untuk pakai selincer standar saya paling nggak enak itu ketika ketemu tanjakan kayak gini cuy. Karena biasa pakai RPM tengah, saya gantung di kisaran 5000 sampai 7000. Ini di RPM segitu tenaganya kurang cuy, jadi mau tidak mau harus agak ngegerung dikit. Nah kayak gini baru enak buat nanjak. Dan masalahnya ketika kita coba tambah gas langsung, nggak naikin dulu RPM, itu malah ngempos cuy, motor malah nggak bisa kenceng. Jadi power dari bore up itu bener-bener mubazir ya, sayang banget. Jadi kalau bisa sih kalau nggak ada masalah, misal ya kayak saya istri lagi hamil, kalau kalian masih bujang sih pakai knalpot yang sesuai spek lebih recommended ya. Soalnya bener-bener apa yang ngaruh ke efisiensi bahan bakar, ngaruh ke tenaga jelas. Jadi benar-benar knalpot itu sesuaiin spek aja. Kecuali ya kalau kalian mau keluar kota biar cari aman, memang paling pas ganti dulu knalpot standar cuy. Kalau kayak saya yang istrinya lagi hamil, ya paling aman ganti dulu knalpot standar. Jadi ya ini curhatan sedikit dari calon papa, nggak muda sih, udah 26 tahun ya. Jadi rada hariwang lah lamun maksakan pakai racing teh. Soalnya kan ntar saya coba betot gas kalau jalan kosong ya. Dan kalau saya betot dari dari gigi tinggi langsung, hasilnya kayak gini nih. Tapi RPM atasnya ada cuy, cuman itu dia RPM tengahnya kayak ada nyangkut dulu, nggak enak banget. Tapi kalau kita betot dari gigi satu, jadi kayak start drag itu lancar, nggak ada masalah. Masalahnya ketika lagi jalan langsung kita betot itu bener-bener nggak enak cuy, asli. JBC Singa minggu tanggal 20 Februari 2022 ramai seperti biasa sampai sini. Jadi inti dari celotehan saya dari tadi,
motor bore out pakai silencer standar bisa, tapi tenaga sudah pasti tidak akan sebesar kalau pakai knalpot yang cocok untuk speknya ya. Terus setting karbu agak susah, mungkin kalau injeksi lebih gampang, soalnya bisa kelihatan di RPM berapa kita nggak enaknya. Kalau karbu kan manual, kita harus reset lagi jarum dan head nozzle cuy. Itu benar-benar wasting time alias menghabiskan waktu. Jadi kesimpulannya lebih baik pakai knalpot sesuai spek motor kalian sendiri. Kalau darurat boleh, no problem kok, nggak terlalu masalah ke mesin, cuman tenaga dan efisiensi bahan bakar jauh menurun. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.